Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Timnas U17 dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar nanti pada bulan November mendatang. Ini kedua kalinya Timnas U17 main di Piala Dunia usai di tahun 2023 silam sebagai tuan rumah dengan pelatih yang sama pula, Nova Arianto. Di laga kedua penyisihan Piala Asia di grup C, Indonesia membantai Yaman U17 dengan skor telak 4-1. Nah, dalam hal ini, kejadian ini sebenarnya apa sih yang harusnya jadi perhatian dari PSSI? Dengan apa yang ditorehkan oleh Nova Arianto berserta anak asuhnya, PSSI itu harusnya malu ketika PSSI lebih mendengarkan ucapan Toel yang ingin menyingkirkan Sintayong, padahal faktanya gaya main Sintayonglah yang membuat Indonesia ini lebih berprestasi. Timnas senior lolos ke round 3 dengan gaya main Sintayong. Lalu Indonesia pun masuk ke semifinal Piala Asia U23 dan lolos 16 besar Piala Asia Senior dengan gaya main Sintayong yang kini diterapkan oleh Nova Arianto di Timnas U17 dan akhirnya Indonesia pun lolos Piala Dunia U17 untuk kedua kalinya dan juga lolos ke perempat final U17 Piala Asia untuk pertama kalinya. Dan ada sebuah fakta unik yang nggak bisa kita hindari, yang nggak bisa kita bohongi. Ketika Timnas Indonesia pakai taktik Patrick Kluivert yang katanya ala-ala total footballnya Belanda, Indonesia malah hancur lebur di tangan Australia. Tapi ketika Timnas Indonesia pakai taktik awal Sintayong lagi, Timnas bisa lebih bagus. Maka satu kata yang tepat adalah PSSI, jika kalian punya malu silahkan minta maaf pada Sintayong. Dan untuk Toel, jika Anda manusia silahkan keluar dari Indonesia. Nah, di sini mungkin masih banyak di antara kita yang bingung nih, kenapa ya kok bisa ya taktik Sintayong ini lebih cocok di tangan atau diterapkan di Timnas Indonesia ketimbang dari taktiknya Patrick Kluivert atau taktiknya total footballnya Belanda. Mungkin ada yang berpikir karena Patrick Kluivert masih baru di Timnas dan belum menerapkan dasar-dasar unsur sepak bola Belanda ke Timnas Indonesia. Ya, itu sebenarnya nggak salah tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena pada dasarnya skuad Timnas Indonesia senior itu 85%-nya diisi oleh pemain-pemain keturunan Belanda yang otomatis dasar sepak bola mereka adalah didapat di Belanda. Dengan dasar sepak bola Belanda tentu saja adalah total football. Jadi akan sangat aneh jika para pemain yang ada di Timnas Indonesia saat ini yang notabene 85% keturunan Belanda nggak bisa pakai gaya total football. Itu buat kami sangat aneh. Tapi kenapa ketika di Timnas Indonesia para pemain ini tuh seolah nggak bisa pakai gaya total football Belanda? Jawabannya simple, analisanya sangat simple sebenarnya. Kalau dibilang Sintayong udah 5 tahun ngelatih Timnas Indonesia jadi wajar, pakemnya udah dipahami oleh para pemain Timnas. Enggak juga, sebab para pemain Timnas itu terus bertambah tiap 3 bulan sekali ya. Itu nambah pemain baru tapi tetap nyetel kok. Dan gini loh, permainan Sintayong yang banyak orang yang Toel CS dibilang katanya permainan membosankan, jelek, main kok cuma bertahan sih, udah dikasih pemain-pemain diaspora tapi mainnya jelek, bertahan mulu nggak nyerang-nyerang, udah ganti aja gitu kan. Padahal sebetulnya ini tuh ada kejeniusan dari Sintayong. Sintayong ini ya kita suka nggak suka, kalian benci nggak benci sama Sintayong, tapi kan faktanya Sintayong ini pernah ke Piala Dunia baik sebagai pemain maupun pelatih. Jadi secara tidak langsung dia ini tuh hafal tipikal permainan tim-tim atau dari pemain-pemain di Asia. Nah, apa yang diterapkan Sintayong di Timnas Indonesia pada dasarnya tuh prinsipnya tuh simple. Kenapa Sintayong pakai 3 back, andalkan compact defense dan serangan balik, atau istilah
bolanya itu strategi pragmatis. Dalam dunia sepak bola, dalam prinsip dasar sepak bola, gelandang atau sektor gelandang tengah atau sektor tengah adalah sektor utama pentingnya sebuah permainan di sebuah tim di dunia sepak bola. Dan dalam strategi pragmatis, ketika tim menggunakan strategi ini, lini tengah itu akan terasa lebih padat karena para pemain mainnya itu zona marking, bukan man to man marking. Contoh gini deh, ketika Indonesia lawan Australia kemarin, kan Patrick Kluivert menerapkan strategi total football dengan 2 back tengah dan juga man to man marking. Man to man marking itu maksudnya gini, setiap pemain lawan itu dikawal oleh satu pemain kita. Dan ketika pemain lawan pegang bola, itu ada 1 atau 2 pemain kita yang ngejar situ pemain. Nah, ini kelemahannya di sini. Ketika satu pemain lawan memegang bola dan dikejar kemanapun oleh pemain kita, otomatis ada posisi yang ditinggalkan oleh si pemain tersebut. Dan posisi ini rawan sekali bolong. Contoh, misalnya pemain Australia, satu pemain Australia pegang bola, dikejar oleh 2 pemain Indonesia dan satunya pasti gelandang dong. Otomatis di posisi gelandang itu akan kosong dong. Nah, disinilah kesempatan lawan buat bikin namanya bola terobosan. Makanya bisa gampang diacak-acak oleh Australia karena memang lini tengahnya ditinggalin oleh pemainnya untuk ngejar-ngejar satu pemain. Tapi ketika eranya Sintayong yang pakai 3 back dan sistem pragmatis alias compact defense, pemain itu nggak perlu ngudak-ngudak pemain lawan yang pegang bola, cukup bertahan di daerahnya masing-masing. Nah, ini keuntungannya apa? Pemain lebih rileks, tenaga nggak terkuras, dan juga bisa mengamati itu pergerakan bola akan kemana. Nah, makanya pemain Indonesia itu lebih suka dengan sistem gaya seperti ini. Karena kita tahu lah, stamina para pemain timnas Indonesia itu nggak sama dengan pemain-pemain dunia yang lebih tinggi. Itulah yang diketahui oleh Sintayong. Makanya ketika Sintayong masuk ke Indonesia, yang dicermati utama adalah apa? Mental dan juga fisik. Dan itu ketahuan, makanya diterapkanlah strategi ini. Nah, pertanyaannya adalah ketika pemain timnas ini cocok dengan strategi seperti ini, strategi pragmatis seperti ini, kenapa kok PSSI malah mencopot Sintayong? Ya, ini balik lagi urusannya ke bisnis lah ya. Ada tujuan-tujuan tertentu dari pihak-pihak federasi. Kenapa mengganti Sintayong dengan pelatih yang mungkin bisa dibilang namanya lebih mentereng kali ya sebagai pemain dibandingkan Sintayong? Atau mungkin ada hal-hal lain yang kita pun nggak tahu, atau mungkin memang terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang katanya pandit-pandit terkenal yang ngompor-ngomporin PSSI. Apalagi ketika orang-orang yang ngatain atau menamakan dirinya pandit ini manas-manasin atau ngompor-ngomporin PSSI dengan kata-kata seperti ini. Kita pun pernah dengar dong, Toel pernah bilang gini, alah pelatih apaan tuh, masa taktiknya cuma bertahan mulu nggak nyerang-nyerang. Ganti tuh pelatih, malu-maluin aja, PSSI-nya udah bagus, udah dikasih pemain diaspora, masa mainnya cuma bertahan gitu kan? Pernah denger dong, Toel bilang gitu. Akhirnya PSSI pun ya penasaran juga, ya udah ganti deh pelatihnya. Tapi apa hasilnya setelah diganti? Diganti dengan Kluivert dengan total football malah ngeblank kan, pemain kita malah jong kan. Nah, di sini siapa yang lebih pintar ya? Jelas Sintayong dan Nova Arianto lah. Sebab ya mereka tahu bagaimana cara main timnas Indonesia. Jadi di sini secara tidak langsung kita tuh dibuka mata sebenarnya, dibuka pengetahuan bahwa kita ini harus sadar ya. Jika yang namanya pandit-pandit sepak bola itu nggak bakalan bisa lebih pintar daripada pelatih aslinya seperti Nova dan Sintayong. Karena ya kita pun harus tahu Nova Arianto maupun Sintayong dulunya adalah pemain bola dan mereka saat ini menjadi pelatih. Jadi pengetahuannya soal sepak bola lebih pintar, lebih tinggi dibandingkan pandit-pandit sepak bola yang cuma menganalisa tapi belum pernah mengalami. Dan ujung-ujungnya apa? PSSI yang dengerin pandit ya, PSSI-nya yang keblinger. Kita beralih ke berita klub ya. Inilah beberapa back-back asing yang kemungkinan akan jadi buruan tim-tim Liga 1 musim depan. Terlepas saat ini timnya di posisi berapapun, tapi back-back ini menurut kami memang tampil dominan di klubnya masing-masing. Terbukti dengan jumlah statistik yang mereka bikin musim ini itu mungkin bisa dibilang
statistik yang cukup mentereng sebagai bek tengah. Lalu ada siapa aja ya? Di urutan kelima ada bek asing milik PSS Sleman, Kleberson Martin. Pria asal Brazil bertinggi tubuh 185 cm berusia 32 tahun ini sudah tampil sebanyak 26 kali musim ini dengan cetak 3 gol dan 1 assist serta mendapatkan 1 kartu kuning. Kleberson sudah mencetak 85 kali sapuan dengan total pelanggaran itu 35 kali pelanggaran. Di urutan keempat ada Javlon Gusenov dari Persita Tangerang. Pria asal Uzbekistan berusia 33 tahun ini bertinggi tubuh 186 cm. Musim ini sudah tampil 23 kali, cetak 1 gol dan tanpa assist ya, dan 6 kartu kuning. Total sapuan Javlon adalah 85 kali sapuan dengan total pelanggaran 24 kali pelanggaran. Di urutan ketiga ada Nick Kuipers dari Persib Bandung. Pemain asal Belanda berusia 32 tahun bertinggi tubuh 192 cm ini. Musim ini sudah tampil 24 kali, cetak 3 gol dan 1 assist serta koleksi 5 kartu kuning. Dengan total sapuan 86 sapuan serta pelanggaran 24 kali pelanggaran. Di urutan kedua ada Joao Ferrari dari PSIS Semarang. Meskipun timnya saat ini hampir bangkrut, tapi pemain asal Brazil berusia 27 tahun bertinggi tubuh 190 cm ini tampil cukup apik. 27 kali main cetak 1 gol dan 1 assist dan mengoleksi 3 kartu kuning. Total sapuan Joao adalah 99 sapuan dengan 32 kali pelanggaran. Di urutan pertama ada Elias Dolah dari Bali United. Pemain asal Thailand naturalisasi Swedia ini musim ini tampil luar biasa. Meskipun belum cetak gol, cuma 1 assist ya, dan koleksi 6 kartu kuning, tapi Dolah memang tampil sangat luar biasa ya. Total 100 sapuan dari 23 kali penampilan. Ini membuat Dolah ini menduduki peringkat pertama pemain atau bek asing dengan total sapuan terbanyak di Liga 1. Meskipun pelanggarannya juga cukup banyak, 49 kali pelanggaran. Nah, 5 bek asing ini tengah jadi buruan atau komoditi terpanas tim-tim Liga 1 musim depan. Kleberson ini diminati oleh Persija, Persebaya, dan Arema. Javlon diminati oleh Persija, Barito, dan Persik Kediri. Nick Kuipers diminati oleh Bali United dan Dewa United. Joao Ferrari diminati oleh Borneo FC dan Bayangkara FC. Serta Elias Dolah yang paling banyak peminatnya. Ada Persija, Arema, Bayangkara, Borneo FC, ada Persebaya, bahkan diminati oleh Persib Bandung. Nah, kira-kira kemana 5 pemain asing ini akan berlabuh musim depan?